Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi. Hari ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang penuh kesabaran, Nabi Yakub alaihissalam. Setiap kisah dari nabi dan rasul dalam Islam begitu memikat dan penuh hikmah, entah kita membacanya atau mendengarnya. Cara menikmatinya selalu membawa berkah, karena melalui kisah-kisah ini kita tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mendapatkan pedoman hidup yang baik. Kisah-kisah Nabi dan Rasul tidak hanya memikat, tapi juga syarat dengan nilai-nilai dan suri tauladan. Hal ini dapat kita amati dalam kisah-kisah Nabi Yakub yang selalu menarik perhatian kita, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dan sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, setiap kisah Nabi dan Rasul dipenuhi dengan ujian dan cobaan dari Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang dan cintanya kepada hamba-hambanya. Bayangkan, melalui cobaan inilah kita dapat melihat kesabaran luar biasa yang dimiliki Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, bapak bangsa Israel, adalah salah satu nabi yang dipilih Allah untuk menyebarkan pesan ketauhidan kepada umatnya. Kisahnya diabadikan dalam Quran sebanyak 16 kali, menggambarkan keagungan dan keteguhan hatinya. Ternyata kesabaran beliau tidak hanya diuji oleh Allah, tetapi juga oleh kehidupan sehari-hari. Bayangkan bagaimana rasanya mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakak sendiri. Begitulah ujian hidup yang dihadapi Nabi Yakub. Namun, meskipun dihadapkan pada cobaan berat, beliau tetap tabah dan tegar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, mari kita mulai kisahnya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, anak dari Nabi Ishak dan Rebekah atau Rafikah, memiliki kisah hidup yang begitu kompleks. Beliau lahir bersamaan dengan saudara kembarnya, Esau atau Aisu. Dan dari awal sudah terlihat perbedaan sifat yang mencolok di antara keduanya. Nabi Ishak berharap besar agar kedua anaknya dapat meneruskan perjuangan dakwah, menyebarkan nilai-nilai ketauhidan dan kebaikan di wilayah mereka. Pendekatan Nabi Ishak dalam mendidik kedua putranya sungguh menarik. Ia tidak hanya memberikan pelajaran agama, tetapi juga memberikan petunjuk kehidupan yang damai dan penuh kebaikan. Kesabaran, ketidakirian, dan sikap positif menjadi landasan yang diajarkan Nabi Ishak kepada anak-anaknya. Perjalanan hidup Nabi Yakub dan Esau tidak selalu mulus. Dalam perjalanan mereka menuju usia remaja, perbedaan sifat yang bertolak belakang membuat mereka sering berselisih. Yakub yang lemah lembut dan Esau yang keras kepala sering sekali bertengkar, terutama karena Esau tidak mau mengalah. Nabi Ishak pun memberikan pesan penting kepada keduanya, mengingatkan agar selalu beriman, bertakwa kepada Allah, dan menjalankan perintahnya. Hal ini menjadi fondasi penting dalam melangkah menuju kedewasaan dan meneruskan dakwah yang telah dijalankan oleh sang ayah. Kisah kemudian memuncak ketika Nabi Ishak merasa fisiknya melemah, ingin memberikan doa keberkahan kepada salah satu dari kedua anaknya. Rafikah, ibu mereka, pun terlibat dalam plot yang mengubah jalan kisah. Ia ingin agar Yakub yang menerima doa keberkahan tersebut, sehingga memakai pakaian Esau dan memanfaatkan keadaan untuk menyiasati Nabi Ishak. Meskipun diwarnai dalam kebingungan dan konflik, doa yang diucapkan Nabi Ishak tetap diberikan kepada Yakub yang saat itu diduga sebagai Esau. Namun
Ketika Esau mengetahui kenyataan ini, amarahnya meluap dan bersumpah untuk membunuh Yakub setelah sang ayah meninggal. Namun ada kisah lain yang beredar di masyarakat terkait konflik kakak beradik ini. Dikisahkan, di tengah atmosfer keluarga yang seharusnya dipenuhi dengan kasih sayang, kedamaian dan persaudaraan, terbentang konflik yang pelik. Isu, sang saudara kembar, merasakan iri dan dendam terhadap Yakub yang lebih dimanja oleh ibunya dan mendapatkan berkah serta doa ayahnya. Ketegangan antara mereka mencapai puncaknya ketika Isu mengetahui bahwa Yakublah yang dipilih oleh ibunya untuk menerima berkah dan doa dari Nabi Ishak. Rasa dengki dan iri hati membuat hubungan mereka semakin renggang dan tegang. Isu dengan sikap dingin dan kata-kata sindirannya menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap keberuntungan Yakub. Melihat hubungan yang semakin memburuk, Yakub akhirnya mengadukan kepada ayahnya Nabi Ishak. Dengan hati yang penuh keluh kesah, Yakub menggambarkan betapa sulitnya menjalin hubungan dengan Isu yang membencinya. Ia merasa terancam oleh ancaman dan sindiran saudaranya, Nabi Ishak, yang sudah merasa kesal melihat perseteruan antara kedua putranya, merasa bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk menengahi konflik ini. Dalam kesedihan dan kekhawatirannya, beliau menyarankan Yakub untuk meninggalkan negeri ini dan pergi ke Padan Aram, daerah Irak, di mana tinggal keluarga Laban bin Batuil, saudara ibunya. Ia melihat bahwa keberadaan Yakub di sana dapat membawa kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Nasihat ini tidak hanya didengar oleh Yakub, tetapi juga merasuk dalam hatinya. Ia melihat bahwa langkah ini mungkin merupakan jalan terbaik untuk mengatasi krisis hubungan dengan Isu. Lebih dari sekedar solusi untuk konflik, ini juga memberinya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dari pihak ibunya. Tidak lama setelah mendengar nasihat ayahnya, Yakub segera membungkus barang-barangnya untuk perjalanan. Dengan hati yang terharu dan air mata yang mengenang di matanya, ia pamit kepada ayah dan ibunya. Keputusan pahit untuk meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi konflik keluarga ini diambil dengan harapan bahwa langkah ini akan membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidupnya. Dalam cuaca yang panas dan terik, Nabi Yakub melanjutkan perjalanan sendirian melintasi padang pasir yang luas dan Sahara yang mengepulkan angin panas sambung. Meskipun terkadang lelah, Yakub tetap gigih melangkah, beristirahat bila diperlukan, dan melanjutkan perjalanan menuju Padan Aram, tempat tinggal saudaranya Laban. Dalam salah satu tempat istirahatnya, ketika lelah telah menyelimuti, Yakub tertidur di bawah teduhan batu karang yang besar. Di saat tidurnya yang nyenyak, Allah memberikan padanya sebuah mimpi yang membawa berkah dan harapan. Dalam mimpinya, Yakub dianugerahi rezeki yang berlimpah, kehidupan yang aman dan damai, keluarga yang saleh dan berbakti, serta sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Terbangun dari tidurnya, Yakub merasa lelahnya hilang dan digantikan oleh semangat baru. Mimpi indah itu memberinya keyakinan bahwa doa ayahnya yang pernah didengarnya masih membekas di hatinya. Meskipun menyadari bahwa itu hanya mimpi, Yakub yakin bahwa masa depannya akan mencerminkan harapan yang Allah hadirkan dalam tidurnya. Energi yang baru membuat Yakub berjalan dengan semangat yang membara, mengatasi rintangan gurun yang panas. Setiap langkahnya membawa lebih dekat ke tempat tujuan. Perjalanan ini bukan hanya tentang melewati gurun yang panas, tapi juga tentang mengatasi lelah dan meraih harapan yang terpancar dalam mimpi. Maka dengan tekad yang membara dan iman yang kokoh, Nabi Yakub melanjutkan perjalanannya dengan harapan bahwa mimpi indahnya akan menjadi kenyataan di kemudian hari.
Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nabi Yakub tiba di Padan Aram di Irak dengan hati penuh sukacita. Melihat aktivitas sibuk masyarakat setempat membuatnya merasa bahagia. Namun, perjalanan ini baru saja memasuki babak baru, karena di sini Nabi Yakub akan menghadapi ujian yang tidak terduga. Ketika dipertemukan dengan pamannya Syekh Laban, Nabi Yakub memberikan surat dari Nabi Ishak yang berisi keinginan untuk menjodohkan Nabi Yakub dengan salah satu putri Laban. Namun Syekh Laban tidak memberikan restu begitu saja. Ia menetapkan syarat bahwa Yakub harus menjadi pengembala kambing selama 7 tahun sebagai mahar untuk pernikahannya nanti. Yang lebih mengejutkan, Syekh Laban menetapkan bahwa Yakub harus menikahi kakaknya Laya sebelum dapat menikahi Rahil yang diinginkan oleh Yakub. Hukum adat pada saat itu melarang adik menikah lebih dahulu sebelum kakak perempuannya. Meskipun dihadapkan pada ujian dan syarat yang sulit, Nabi Yakub setuju dengan semua persyaratan yang diberikan oleh Syekh Laban. Tanpa ragu, Yakub berdoa kepada Allah dengan penuh ketabahan dan keikhlasan. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah dengan putri Syekh Laban dapat terpenuhi. Dengan penuh keyakinan, Nabi Yakub menghadapi ujian hidup ini mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Doanya adalah bukti dari kesetiaan dan ketaatan yang teguh, seiring dengan tekadnya untuk menjalani ujian ini dengan penuh iman. Setelah 7 tahun mengembala kambing sebagai mahar pernikahannya dengan Laya, putri Syekh Laban, Nabi Yakub berhasil melewati ujian pertamanya. Kabar bahagia ini didengar oleh Nabi Ishak dan istrinya, yang merasa senang dan bersyukur melihat putra mereka meniti jalan rumah tangga. Namun, perjalanan cinta Nabi Yakub belum berakhir. Ia kemudian bersiap-siap untuk menghadapi ujian kedua, yaitu menikahi Rahil, putri kedua dari Syekh Laban. Meskipun sudah melewati ujian pertama dengan sukses, ujian kedua ini tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan penuh ketabahan. Dengan tekad dan keyakinan yang sama, Nabi Yakub kembali menjalani ujian mengembala kambing dan menikahi Rahil. Kesetiaan dan ketabahan Yakub dalam menghadapi ujian hidupnya menginspirasi banyak orang yang mendengar kisahnya. Telah menikahi kedua putri Syekh Laban, Laya dan Rahil, Nabi Yakub alaihissalam memberikan kebahagiaan kepada kedua istri tersebut. Mereka saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika tidak berada di rumah, dan hati mereka penuh rasa syukur. Kedua putri Syekh Laban yang merasa berhutang budi kepada Nabi Yakub ingin membalas kebaikan sang suami dengan memberikan hadiah istimewa. Setelah pertimbangan yang cukup panjang, mereka memutuskan untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantunya yang cantik, Balhah dan Julfah. Keputusan ini tentu saja membuat Syekh Laban terkejut. Namun, setelah mendengar alasan kedua putrinya dan melihat persetujuan dari Nabi Yakub sendiri, akhirnya beliau memberikan restu untuk pernikahan tersebut. Inilah bukti kasih sayang dan kebaikan yang terus mengalir dalam keluarga Nabi Yakub. Dengan izin dan persetujuan dari keluarga, Nabi Yakub menikahi Balhah dan Julfah. Pernikahan ini menjadi langkah baru dalam perjalanan hidupnya, dan Nabi Yakub semakin diberkahi dengan keturunan yang banyak. Dari keempat istrinya, Nabi Yakub dikaruniai 11 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Setiap anak memiliki arti dan perannya sendiri dalam pembentukan bangsa Israel. Mereka adalah buah dari cinta, kebaikan dan kesetiaan Nabi Yakub terhadap istri-istri tercintanya. Semoga kisah bijaksana, kesabaran, kepemimpinan dan mukjizat Nabi Yakub alaihissalam ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.